Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas, ittaqullah Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Nikmat yang terbesar adalah nikmat kesehatan. Nikmat yang besar adalah nikmat kesempatan. Tapi tak semua badan yang sehat mendapatkan iman yang kuat. Berapa banyak hamba Allah yang badannya sehat tapi tak mampu melaksanakan perintah yang paling utama, yakni salat Jumat. Berapa banyak hamba Allah yang badannya sakit, sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang, hatinya pengen melaksanakan salat Jumat, rindu dia dengan salat Jumat, apalagi di penghujung akhir Ramadan, tapi tak dapat dilakukan. Karena apa? Allah berikan dia satu penyakit. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang berada di sini badan sehat, iman kuat, kesempatan ada, kita adalah manusia yang paling beruntung. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Orang beriman itu beruntung. Mengapa dia beruntung? Alladzina hum an salatihim khashi'un. Dia bukan hanya sekedar hidup, tapi kehidupannya digunakan untuk melaksanakan perintah yang paling utama, melaksanakan salat, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib senantiasa berwasiat, khususnya diri khatib sendiri, umumnya sidang Jumat, mari lagi dan lagi kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah. Takwa menjalankan perintahnya, takwa menjauhi segala larangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang paling mulia di sisi Allah dialah hamba-hamba yang bertakwa. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, adapun judul khutbah pada hari ini adalah akhir Ramadan. Baru saja teringat
Terniang di telinga kita ucapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Hari berubah, musim berganti. Sekarang yang sering terdengar adalah ucapan selamat hari raya Aidil Fitri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya? Ini adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan. Dan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Bulan yang Allah turunkan malamnya Al-Quran. Bulan yang Allah turunkan malam siangnya penuh dengan keberkahan. Akan pergi meninggalkan kita. Bulan yang satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Akan pergi meninggalkan kita. Bulan yang setiap hari ampunan. Bulan yang setiap hari kita lakukan ibadah sunnah menjadi amalan wajib pahalanya. Akan pergi meninggalkan kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Tamu yang paling agung ini akan pergi. Tamu yang akan berjasa nanti di hari kiamat akan pergi. Lalu apa yang akan kita lakukan? Muhasabah diri. Menilai diri sendiri. Apakah selama Ramadan ini aku dekat dengan Allah? Apakah selama Ramadan ini perintah Allah yang paling utama, salat, aku laksanakan? Apakah selama Ramadan ini aku semakin dekat dengan Allah? Aku semakin baik dengan sesama manusia? Atau sebaliknya, Ramadan mendatangkan rasa tidak takut kepada Allah. Ramadan mendatangkan semakin banyak berbuat maksiat. Nilai diri sendiri, jangan sibuk menilai orang lain. Kalau kita sibuk menilai diri kita sendiri, maka kita adalah manusia yang senantiasa berusaha untuk kebaikan. Tapi kalau muhasabah untuk orang lain, diri sendiri akan merasa benar sehingga orang lain salah di hadapan kita. Ramadan mengajarkan bagaimana kita bermuhasabah untuk diri sendiri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan pergi Ramadan meninggalkan kita. Lihat bacaan Al-Quran kita. Belum sempat membaca Al-Quran, perdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran melalui televisi. Tak sempat masukkan anak-anak kita agar mereka mau mengaji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Apa yang akan kita lakukan? Setelah introspeksi diri, melaksanakan salat, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtuha, salat tepat pada waktunya. Seorang hamba terlambat masuk kantor, dia akan tahu akan dipotong gajinya, dia akan rugi. Seorang hamba perkebun, petani, lambat masuk perkebunan, dia akan tahu akan rugi karena hasilnya tak bisa banyak lebih dari yang pagi.
Kemudian yang kedua apa setelah sholat pada waktunya? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Andaikan orang tua kita masih hidup, belum sempat kita untuk bersilaturahmi karena keadaan jarak yang jauh, telepon dia. Rezeki ada, kirim. Dia berada sama kita sekarang, beruntunglah. Masih lengkap, beruntunglah. Dia sudah tak ada lagi, bersabarlah. Berapa banyak orang merindukan sosok wajah ayahnya yang pada saat itu tak bisa lagi dilihat, ibundanya pada saat itu tak bisa lagi dikenang. Lantas apa yang akan berbakti? Doa anak yang soleh. Allahumma ghafir lana, ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Inilah yang diharapkan orang tua yang masih hidup. Inilah doa yang diharapkan kepada orang tua yang sudah mendahului kita. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, aku ingin bersedekah. Apakah sampai sedekahku ya Rasulullah? Naam, kata Rasulullah, sampai sedekahmu. Jadilah anak yang soleh. Silahkan berkuliah tinggi, silahkan jabatan tinggi, tapi kalau di depan orang tua engkau adalah anak kecil. Di depan orang tuamu walaupun engkau gelar tinggi, jabatanmu tinggi, tapi jangan berlaku kasar kepada kedua orang tua. 9 bulan 10 hari dia mengandung kita, 2 tahun dia menyusui kita. Setelah besar apa yang akan kita lakukan? Birrul walidain, bakti kepada keduanya. Jika dia sakit, rawatlah. Bukankah ketika kita kecil dia yang merawat kita? Sekarang bergantian, ayah. Dahulu ketika aku kecil engkau menggendongku. Sekarang wahai ayah, wahai ibunda, setelah engkau sakit, aku yang akan merawatmu. Inilah anak yang soleh, inilah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Terakhir, jangan sia-siakan amalan Ramadan walaupun kita sudah di penghujung bulan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan amalan Ramadan. Karena sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita, dan Ramadan insya Allah akan datang. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita berjumpa dengan Ramadan yang tahun depan? Tak ada yang bisa memastikannya. Maka gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fil Qur'anil Karim, la'allakum turhamun.